Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, ketika seseorang sedang diliputi oleh gejolak perasaan yang kuat, ia melihat realitas berdasarkan situasi emosi yang sedang terjadi pada dirinya. Ketika seseorang sedang marah, apapun yang dilakukan orang lain mungkin tampaknya salah semua. Bila sedang jatuh cinta, apapun yang dilakukan oleh kekasihnya tampak indah. Bila sedih, semua tampak gelap. Penghiburan yang diberikan orang lain akan dianggap tidak berguna. Mungkin orang tersebut hanya akan mengatakan, "Kamu tidak tahu perasaanku bagaimana." Maria Magdalena sedang mengalami kesedihan yang amat sangat. Gurunya mati dan jenazahnya tidak ada. Ia sedang dirundung duka yang amat dalam. Ia berdiri dekat kubur Yesus dan menangis. Di sana ia bertemu dua malaikat. Tetapi anehnya, reaksi Maria sangat biasa. Saat malaikat itu bertanya, ia hanya mengatakan bahwa Tuhanku telah diambil orang. Bahkan ketika Yesus sendiri menyapa, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menjawab tanpa menyadari kehadiran Yesus. Ia menyangka yang menyapa adalah penjaga taman. Pertanyaan Yesus mengungkapkan kepeduliannya yang sangat besar terhadap keadaan hati manusia. Kata-kata Yesus, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa," mendorong Maria untuk mengangkat hatinya kepada Allah dan merenungkan kekekalan. Tegurannya merupakan nasihat bagi semua muridnya untuk mengarahkan hati dan pikiran kepada apa yang di atas, meningkatkan keinginan kita untuk mengikuti Dia menuju Bapa yang menunggu kita di dalam kemuliaan. Penglihatan Maria pada awalnya dikabulkan oleh kekecewaan, emosi, dan kesedihan yang tak terkatakan karena terpisah dari Tuhan. Namun suara Yesus dan panggilan namanya memberinya penglihatan yang jelas. Dia mengenali Yesus dan dipenuhi dengan harapan dan sukacita. Selanjutnya, Maria menjadi teladan bagi setiap orang Kristiani saat ia menaati perintah Tuhan untuk pergi dan memberitahukan kepada murid-murid yang lain, "Aku telah melihat Tuhan." Saudari-saudaraku yang terkasih, kita
kita juga dipanggil oleh kasih karunia-Nya untuk membagikan perjumpaan kita yang nyata dan pribadi dengan Tuhan. Mungkin kita pun pernah mengalami situasi seperti Maria, terpuruk begitu dalam hingga mata kita tertutup oleh emosi dan tak mampu melihat Tuhan. Yesus rindu menyapa kita, maka marilah kita bangun, lihatlah dengan mata hati yang bening. Apapun ikatan emosi yang sedang memenjara kita, tegarlah karena Tuhan sudah bangkit. Bangkit bagi kita, hadapilah pergumulan hidup dengan mata hati yang tertuju kepada Tuhan. Agar seperti Maria, kita pun dapat bersaksi bahwa dalam kepedihan sekalipun, kita tetap dapat melihat Tuhan. Tuhan yang bangkit, Tuhan yang selalu menyertai kita.